Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya Pak Novi ya? Kelihatan Pak. Oke, kalau kelihatan duduk aja di foto ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini AC ya? Sayang ini kalau Bapak. AC-nya mahal listriknya. Baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami berdua bisa berkunjung ke SMP 146 dan diskusi-diskusi, dan mudah-mudahan hasil diskusinya bisa diimplementasikan ya di SMP 146, dan tentu pada gilirannya adalah kami harapkan untuk kemajuan anak-anak kita ya. Akan tetapi untuk melengkapi seremonial, saya pura-pura ingin memberi masukan. Padahal kan tadi sudah dicatat semuanya ya, sudah tercatat semua. Tapi oke lah, pura-pura melegalisasi. Kami ingin memberi masukan pada acara penutupan ini. Ibu Bapak yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami kasih masukan di dalam penyelenggaraan BDR di SMP 146 ini. Intinya saya ya salut dengan kegiatan atau usaha upaya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan PDR semaksimal mungkin, baik secara daring maupun secara luring. Bapak dan Ibu sudah lakukan itu semua dengan maksimal ya. Tentu masukan dari kami adalah hanya bagian penyempurnaan ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah gagah tapi belum nikah, berarti belum sempurna ya. Sudah nikah tapi belum punya anak, belum sempurna. Sudah punya anak, belum punya cucu, belum sempurna. Ada puasa ya Pak? Ya gitu ya. Memang hidup itu begitu ya, selalu ingin sempurna. Dan selaku manusia memang begitu dituntut untuk hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sebab Rasulullah mengatakan rugi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, kan gitu ya. Apalagi celaka orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Oke, jadi terkait dengan itu, anggaplah ini sebagai upaya untuk memperbaiki kita semua, termasuk diri saya. Ya, kalau saya mengucapkan, mudah-mudahan akan terpatri pada diri saya juga, dan pada gilirannya kita semua akan menjadi lebih sempurna lagi, pada lebih baik dari hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, pelaksanaan BDR sudah dilaksanakan, tinggal tadi dokumen kurikulumnya. Ingat, dokumen kurikulum itu sebagai dasar hukum Ibu Bapak ya. Ketika Ibu Bapak melaksanakan sekarang BDR itu adalah tidak sesuai semestinya dari sewajarnya kurtilas yang maksimal 38 jam dalam satu minggu. Sekarang karena BDR dilaksanakan hanya satu hari 2 pelajaran, lalu setiap pelajaran sekian menit, itu tuangkan di dalam modifikasi kurikulum ya, namanya kurikulum masa pandemi atau kurikulum darurat khusus, monggo saja sebagai suplemen, silakan di dalam dokumen itu. Lalu untuk lebih menguatkan lagi itu sebagai dasar hukum adalah Ibu Bapak harus mendorong itu disosialisasikan pada saat MPLS, pada saat tahun ajaran baru. Karena kita punya aturan baru, maka kenapa harus sampai disosialisasikan? Ketika ada anak kita merasa terdolimi, kenapa anak saya cuma dikasih jam pelajaran sekian, kenapa anak saya tidak naik? Mana aturannya?
Ada aturannya, dokumennya. Oh, saya nggak pernah diambil sosialisasi. Berarti Bapak dan Ibu harus punya daftar hadir sosialisasi. Bahwa bukti bahwa dasar hukumnya, aturannya sudah disosialisasikan. Tuh, untuk dokumen kurikulum. Kemudian di dalam pelaksanaan, Bapak dan Ibu sudah banyak melakukan baik melalui Google Classroom, ada beberapa mungkin yang Zoom ya, tapi saya lihat Zoom-nya yang masih gratis. Iya. Berapa gratis itu? 40 menit ya? 40 menit. Ya, 40 menit. Terkadang putus nyambung. Iya benar Pak. Benar Pak. Tadi saya ingin memberikan saran kapan guru-guru kita dapat sertifikasi, kapan guru-guru kita pas timingnya tepat tuh ya. Sertifikasi adalah khusus, dia adalah untuk pengembangan profesi. Uang itu adalah untuk pengembangan profesi. Maka salah satu untuk pengembangan profesi, cobalah dibikin semacam patungan yang kegunaannya nanti untuk menyewa Zoom berbayar. Nah, gitu ya. Lalu akan terjadwal masing-masing guru katakanlah sebulan sekali, boleh silakan. Masing-masing guru. Lalu ada koordinatornya. Setiap hari mau Zoom meeting minggu keberapa kita sepakati akan Zoom meeting. Nah, lalu minggu pertama siapa pelajaran apa yang akan Zoom meeting, mendaftar ke koordinator. Siapa yang duluan, siapa yang pesan duluan akan diprioritaskan, kan gitu ya. Terus bergilir secara terjadwal seperti itu. Oke, katakanlah sebulan sekali, monggo silakan. Tergantung kemampuan kita mampu membuat Zoom meeting yang berbayar atau tidak. Kaitannya apa? Kaitannya dengan kita ingin menumbuhkan anak-anak itu bersosialisasi, ingin menumbuhkan anak-anak itu berkolaborasi, ingin menumbuhkan anak-anak itu bekerja kelompok. Karena Zoom berbayar, nanti Bapak dan Ibu bisa bikin break room, break kelompok. Jadi pertama bisa nih, misalnya semacam mau membuat rapat besar satu sekolah bisa. Ini nggak ada 1.000 kan? Nggak ada, 804. Ada Zoom yang berbayar sampai 1.000, nggak ada masuk di dalam kelompok besar 1.000. Lalu setelah itu dipecah menjadi kelas per kelas bisa. Nah, per kelas dipecah jadi per kelas. Ada wali kelasnya. Lalu dipecah menjadi pelajaran-pelajaran bisa. Ya, gitu. Begitu pula kalau guru kita misalnya mengajar IPA, ingin membuat mendiskusikan tentang materi ini, kelompokan per kelompok, dipecah kelompok. Setelah dipecah per kelompok, lalu nanti setelah 10 menit kalian akan kami panggil di kelas umum lagi. Lalu si host itu akan menarik lagi. Nah, ditarik menjadi satu kelas besar, kelas untuk presentasi, gitu ya. Jadi seperti kelas pada umumnya. Dengan Zoom itu ternyata seperti itu, bisa canggih. Ya. Lalu kami sarankan berarti kalau bisa pola supervisinya adalah pola listen study. Pola listen study itu ada guru pengamat. Guru pengamat itu sifatnya bukan penilai, tetapi dia akan memberi masukan. Ketika anak yang dinilai apanya, yang dinilai keaktifan siswanya, bukan gurunya yang kurang terampil, bukan. Tapi yang dinilai siswanya tadi kurang bisa menyampaikan pendapat, siswanya tadi kurang aktif, gitu ya. Yang dinilai siswanya, jangan gurunya. Itu pola listen study. Dan itu kalau dijalankan secara terus-menerus, masing-masing kita akan senantiasa ingin memperbaiki diri. Dan tanpa disadari, lama-kelamaan akan ngajar kita akan semakin bagus, semakin profesional, semakin keren, gitu ya. Karena tidak diberi masukan oleh temannya, bukan dinilai, bukan ngajar karena dinilai, takut, kan gitu. Nah, pada gilirannya dengan pola listen study itu
Kita akan selalu memperbaiki diri. Lalu tujuannya apa? Ketika kerja kelompok, masing-masing kelompok akan dimasukkan guru pendamping sehingga kerja kelompoknya tetap terawasi, gitu ya. Jadi kalau pola tadi kok gampang, yang satu ngajar, yang lain ikut memperhatikan dan di rumah masing-masing tanpa ongkos, gitu ya. Sangat memungkinkan dan itu sudah ada yang melaksanakan. Kalau saya menyampaikan, sudah ada yang melaksanakan, kan gitu ya, dan itu bisa. Ya, maka pada gilirannya keterampilan guru semakin lama semakin meningkat. Jadi evaluasi pola listening tadi. Baik. Kemudian di BK, ya, BK diawali mulai kerja katakanlah diawali melalui PPDB. Ya, PPDB tahun ajaran baru, kita punya siswa baru. Lalu ada anak istimewa melalui jalur inklusif. Jalur inklusif ada berapa? Ada 5. Oke, ada 5. Siapa saja namanya, kan gitu ya. Namanya siapa saja. Terus keasarannya kita tahu. Istimewanya apa ini? Anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunanetra, atau anak tunadaksa dan sebagainya, ya. Istimewanya ada, atau IQ-nya di bawah standar, di bawah 75. Ada catatannya, masing-masing anak ada catatannya. Lalu si panitia kami harapkan lengkapi, minta datanya. Bila perlu catatan dari TK-nya, dari SD-nya, mana sudah dikasih treatment apa di SD, sehingga anak ini berkembang sampai apa kepribadiannya, sosialnya, berkembang sampai di mana, kan gitu ya. Kemandiriannya sampai apa dia? Sampai bisa mandi sendiri? Sampai bisa nyapu? Kan gitu ya. Itulah yang kemudian Bapak dan Ibu akan memulai pelajaran di SMP ketika tahu bahwa background anak ini tahu dari awal. Jadi Bapak Ibu tidak salah langkah. Nah, lebih keren lagi, seluruh siswa di asesmen. Oke, tidak seluruh siswa, kita berarti waktu MPLS ada peran guru BK untuk mengidentifikasi anak-anak yang kita curigai anak-anak istimewa. Nah, gitu ya. Saat MPLS untuk memperingkas asesmen supaya tidak semuanya, berarti saat MPLS kita sudah mengidentifikasi, bukan mencurigai, bahasanya jelek ya, mengidentifikasi. Nah, ada nggak anak-anak yang istimewa, kan gitu ya. Lalu kemudian lebih meyakinkan lagi di video call. Lalu dia jawab, cara jawabnya gimana? Nah, gitu ya. Terus, nak coba baca ini. Ternyata lebih bisa baca, gitu ya. Nak coba tuliskan kata ini, coba tuliskan di situ pakai bolpen. Nah, gitu ya. Ketahuan. Nah, setelah ketahuan, ada beberapa anak yang dicurigai itu atau diidentifikasi itu, maka tugas kita adalah mengasesmen untuk meyakinkan bahwa kemampuan anak ini sebenarnya sampai sejauh mana sih? Kan perlu diyakinkan kita itu, perlu mengukur supaya guru BK dan koordinator pendidikan inklusif akan menginformasikan ke seluruh guru bahwa ternyata ada anak istimewa ini di kelas Bapak, namanya si Anu, kemampuannya ini, bakatnya ini, dan kemampuan matematikanya cuma segini loh Pak. Maka Bapak jangan memaksakan kemampuan perkalian sampai 100 atau 1000, kan gitu. Jadi si guru matematika tentu begitu mengajar dia akan pelan-pelan karena sudah tahu rambu-rambu anak kita itu ternyata istimewa, kan gitu ya. Itu jadi guru BK itu sumber, apalagi sumber data anak kita, apalagi dengan situasi PDR ini banyak masalah. Ya, ada yang jenuh, ada yang bosan, ada yang karena HP-nya cuma satu, ada yang HP-nya tidak ada dan lain sebagainya. Banyak sekali problem. Yang itu semua harus diidentifikasi, permasalahan-permasalahan itu menjadi catatan guru BK, dicarikan solusinya, carikan tindak lanjutnya, gitu. Ya. Termasuk tadi kami sarankan kepada guru BK kalau kerja
situasi terang begini tidak ada tidak ada masalah, normal saja. Tetapi situasi hujan lebat, orang masih kerja bakti, berarti itu baru luar biasa. Begitu pula guru BK, situasi COVID begini masih melakukan DCM, masih melakukan sosiometri, berarti guru BK yang luar biasa. Dengan alat DCM nanti akan dimodifikasi dengan Google Form ya. Pertanyaan DCM untuk mengungkap masalah anak-anak kita bisa terjalin melalui Google Form, lalu dikirim malah lebih hemat. Kalau dulu pakai paper yang satu rim sekian, sekarang gratis pakai Google Form. Ya, jawabannya dari siswa langsung terjaring ke kami. Masalah-masalah itu sudah langsung prosentase sudah dianalisis. Masalah keluarga sekian persen, masalah kemandirian sekian persen, sudah semuanya sudah. Sehingga guru BK akan membuat program layanan yang siap sesuai berbasis dari masalah pangkal masalah yang dihadapi oleh siswa itu, termasuk sosiometri. Nah, Zoom meeting tadi yang berbayar bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan sosiometri, supaya ternyata walaupun kondisi COVID begini, anak-anak kita masih bisa bersosialisasi melalui Zoom yang berbayar dengan diskusi kelompok dan lain sebagainya. Syukur nanti ada guru-guru kita yang mampu membuat game-game yang berkolaborasi dengan guru BK, bagaimana supaya anak ini bisa membaur secara sosial, bagaimana bisa bertatap muka, bisa mengemukakan pendapat ya. Oke, itu guru BK. Banyak sekali dari bagian guru BK-nya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah literasi. Literasi yang Bu Rini sudah ini dilakukan pada saat situasi normal. Nah, tantangan sekarang situasi. Sekarang tetap Pak, jadi saya mengumpulkan mereka untuk membuat cerpen. Mereka kirim ke saya edit, kemudian saya kirim ke penerbit Pak. Tetap sekarang berjalan. Baik, hebat. Ya. Siap. Lalu sempurnakan dengan apresiasi. Iya. Ya. Iya. Apresiasi, sempurnakan apresiasi. Silahkan mau pakai Instagram boleh. Diapresiasi. Siapa yang mengumpulkan cerpen-cerpen yang bagus, paling bagus boleh ya. Iya. Atau mungkin Ibu ini bisa kasih contoh 3 anak yang paling bagus sebagai motivasi, akan mendapatkan pin dari ibu, gitu ya. Nanti yang baca terbanyak akan menjadikan dikasih pin duta baca, gitu ya Bu. Iya. Oke. Jadi nanti ke depan diprogramkan seperti Iya. itu. Yang pada giliran tujuan akhirnya kami harap anak-anak kita memiliki budaya membaca. Ya. Ke depan yang kita nilai bukan gedung yang tinggi, yang kita nilai anak-anak kita yang membudaya membaca, membudaya berpikir kritis, membudaya berpikir ilmiah, membudaya tangguh. Ketika dikasih tugas-tugas mau menyelesaikan, itu bukti ketangguhan anak-anak kita. Nilai itu yang di dalam akreditasi ke depan nilainya paling tinggi. Jadi bukan gedungnya yang mewah. Oke ya. Dari nilai-nilai budaya, karakter budaya itu menempati 35%. Kemudian yang 29% adalah proses BDR-nya. Proses BDR-nya. Kemudian yang 18% itu mutu gurunya, kualifikasi gurunya. Lalu yang terakhir yang 18% lagi adalah manajemen kepemimpinan pembelajaran. Tuh. Jadi mutunya tidak pakai nem sekarang, budaya atau dia membudaya atau tidak, membuat karakternya bagus. Nah, terkait dengan karakter yang terakhir pembiasaan, ya. Pembiasaan ternyata di masa COVID ini hampir tidak ada Bu ini ya. Nanti dorong teman-teman, pembiasaan sangat penting. Ini nilainya sangat tinggi, 35%.
Bagaimana anak-anak kita menjadi memiliki sikap religius? Coba, guru agama di sini ada berapa Pak Purnama? Ada tiga. Ada 3. Masih keren-keren nggak? Masih. Oh iya, apalagi masih keren-keren. Bikin program tadarus sebelum mata pelajaran tadarus ya. Atau hafalan juz 30. Nah, kita tantang guru agama yang masih keren itu 3 tahun juz 30 bisa hafal nggak? Juz 30 bukan 30 juz 30 aja. Oh. Dari Amayata Sa'alun sampai Kul A'udzu Birabbil Nas. Hafal kira-kira? Bisa. Sih kalau punya target bisa lah 3 tahun. Nah, harus punya target. Lalu lulus 146 itu bebas atau bebas buta baca tulis Al-Quran. Nah, ya. Lalu lulus dari 146 ini Asmaul Husna hafal 99. Jumlah hari aja cuma enggak 90. Satu hari satu hafal Asmaul Husna bisa. Ya. Apalagi cuma 99. Jumlah hari kita ada berapa 3 tahun? Coba. 300. Wah. Oke, sangat mungkin. Siap ya? Itu semua akan ditampilkan saat wisuda di depan orang tua siswa. Lulusannya. Betapa kerennya, betapa bangganya orang tua melihat anak-anaknya seperti itu. Asmaul Husna oke, masuk surga. Ya? 99 loh. Lalu juz 30 masuk surga juga. Lalu apa tadi? Syukur ada Tuhannya, tadarusnya. Mau silakan. Ya. Bebas baca tulis Al-Qur'annya. Lalu kebersihannya silakan, mau pakai video call boleh, di foto boleh, time spend boleh, tiap hari Jumat silakan. Itu bagian penanaman. Coba lagi nyapu terus di foto di samping orang tuanya, berarti orang tua saksi ya. Oh ternyata di anak saya dititipkan di SMP 146, diperhatikan sampai mau nyapu, sampai mau nyuci gelas, gitu. Sampai mau apa boleh lebih tinggi lagi, bapak dan ibu punya poin yang membantu ibu, rajin membantu ibu, ada poinnya dikaitkan dengan nilai pembiasaan, nilai karakter, nilai sikap, monggo saja. Dan itu ada reportnya menjadi buku mutabaah, silakan saja ya, itu baik. Itu yang kita kembangkan. Kalau bapak ibu merasa anak-anak kita secara akademik kurang, itu yang kita kembangkan, dan itu lebih bermakna bagi kemandirian anak-anak kita. Karakter yang membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil. Oke, saya kira itu beberapa masukan, dan mudah-mudahan saya insya Allah kalau ini bisa dilaksanakan, saya yakin bisa membanggakan SMP 146. Kami tunggu lulusan SMP 146 menjadi siswa yang membanggakan di tahun depan. 146 menjadi sekolah unggul di Kecamatan Cakung. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mana tepuk warahmatullahi tangannya? Terus tepuk tangan biar nggak ini, biar sehat.